Hasil penelitian terkini membuktikan bahwa infeksi pada gigi bisa menjadi sumber infeksi pada organ lain, misalnya jantung dan ginjal. Rongga mulut merupakan pintu gerbang masuknya berbagai mikroorganisme ke dalam tubuh. Mikrobioma oral terdiri dari bakteri, jamur, virus, archaea, dan protozoa yang hidup di rongga mulut. Di antara berbagai mikroorganisme yang terdapat dalam rongga mulut, bakteri merupakan mikroorganisme yang dominan. Di dalam tubuh kita, jumlahnya hampir sama atau bahkan lebih banyak dibandingkan dengan sel tubuh kita. Sekitar 700 spesies bakteri telah berhasil diidentifikasi dari rongga mulut, menjadikan rongga mulut sebagai komunitas bakteri terbesar kedua dalam tubuh manusia setelah usus. Nama saya Rahman, saya mahasiswa Magister Manajemen di Yogyakarta dan juga sekaligus wira swasta. Menjikat gigi itu sekitar yang pasti sih 2 kali, kadang-kadang bisa lebih. Jadi kalau rasanya nggak nyaman saya bisa tambahkan, tapi biasanya 2 kali itu pasti. Bangun tidur dan sebelum tidur, itu yang pasti. Pernah gosip berdarah itu kalau di bagian gigi saya kan ada tuh ya, yang di bagian atas itu, kanan atas, itu ada sela-sela gigi yang di situ tuh makanan nggak mau masuk sebenarnya. Nah, kalau saya makan daging terutama, seringkali memang makanan bisa masuk di situ. Dan nah, kalau saya waktu misalnya miss nggak sikat gigi di situ, itu makanan bisa masuk di situ dan bisa ketahan berapa hari gitu. Nah, setelah hari yang kedua misalnya itu mulai nyeriknya kemana-mana, udah nggak enak. Ketika dibersihkan pasti nanti berdarah keluar gitu. Saya Dr. Gigi Nur Rahman Ahmad Seno Aji, spesialis periodontia. Saya adalah dokter gigi yang mengambil spesialisasi di bidang perawatan jaringan pendukung gigi atau jaringan periodontal. Plak gigi berawal dari acquired follicle, berasal dari glikoprotein dari saliva kita. Dalam air liur kita, di dalam saliva kita itu terdapat banyak sekali protein yang bersifat protektif untuk rongga mulut kita. Di antaranya adalah musin dan juga protein-protein yang lain. Nah, protein dalam air liur kita ini akan melapisi atau melekati seluruh permukaan di rongga mulut, termasuk juga gigi. Kemudian protein ini yang awalnya bersifat protektif ini, itu lama-kelamaan dapat dilekati oleh bakteri. Kemudian bakteri ini akan menempel, membentuk koloni. Kemudian lama-kelamaan apabila tidak segera dibersihkan, plak gigi yang awalnya masih dilekati oleh bakteri-bakteri koloni awal atau primary colonizer dapat membentuk atau mengajak bakteri-bakteri yang lain untuk menempel di atas primary colonizer itu, sehingga lama-kelamaan plak gigi ini dapat menjadi lebih tebal. Kemudian interaksi antar bakteri di dalam plak gigi itu juga akan semakin kompleks. Semakin lama plak gigi ini akan menjadi rumah atau ekosistem bagi bakteri dalam rongga mulut yang saling mendukung, saling mensupport, dan dapat berefek negatif bagi kesehatan rongga mulut. Saya Andina Widyastuti, saya seorang dokter gigi, spesialis konservasi gigi, terutama di bidang subspesialis restorasi gigi. Plak gigi ini merupakan suatu kumpulan ya, seperti rumah yang isinya adalah koloni bakteri, dan bakteri ini tidak hanya bakterinya saja, tapi juga produk-produk dari bakteri tersebut. Di mana bakteri dan produknya ini apabila menempel terlalu lama pada permukaan gigi dapat menyebabkan larutnya mineral-mineral pada permukaan gigi. Ya, jadi kalau kita ketuk gigi kita kan keras ya. Nah, kerasnya itu adalah merupakan sumbangsih dari mineral yang ada di permukaan gigi. Nah, ketika bakteri dan produknya ini menempel terlalu lama pada permukaan gigi,
dia menghasilkan asam, asamnya ini yang akan melarutkan mineral pada permukaan gigi. Dan apabila ini berlangsung terus-menerus, jadi ada faktor waktu di sini ya, ada faktor waktu yang berjalan di sini, berlangsung terus-menerus, lama-lama mungkin lubang yang tidak kelihatan itu akan menjadi lubang yang terlihat jelas oleh mata di permukaan gigi. Ya, itu merupakan salah satu kontribusi plak gigi ke arah karies gigi. Menariknya adalah dalam tahap awal pembentukannya, plak gigi ini tidak terlihat atau invisible begitu. Jadi mungkin banyak sekali di antara kita merasa sudah bersih dalam menyikat giginya, tetapi ternyata bila diperiksa secara teliti, plak giginya itu masih ada. Jadi plak gigi yang tidak terlihat itu bisa kita cap dengan disclosing agent atau disclosing solution. Nanti akan terlihat warna yang tertinggal setelah plak gigi tersebut kita cat. Nah, itu adalah plak gigi yang masih ada. Kita lihat seringkali plak ini ada pada bagian sela-sela gigi atau permukaan interdental, kemudian juga pada permukaan leher gigi. Karena memang kebanyakan dari kita itu mengikat giginya mungkin belum sampai area situ ya. Kalau pakai pewarna untuk ngecat plak gigi itu tadi warnanya kelihatan ungu gitu sih, jadi ada ungunya di bagian gigi yang namanya kan putih nih, jadi ada ungu di situ gitu. Begitu dikasih kelihatan kan. Kalau begitu tahu ada plaknya, berarti selamanya aku kayak saya bersihnya nggak terlalu bersih ya. Saya rasa udah bersih dengan teknik menggosok gigi saya ya. Saya rasa tuh bikin gigi saya sebenarnya bersih semua, mau yang depan, mau yang belakang gitu ya. Tapi ternyata waktu dicek, oh masih ada sih, masih ada tuh, cuma di belakang tuh kelihatan banget kayak gitu. Kita sendiri merasa ya kalau gigi kita udah benar gitu kan, gigi kita udah bersih secara visual, mungkin melihat secara singkat, oh kayaknya bersih-bersih aja nih kayak gitu. Tapi ternyata setelah kita periksakan ke dokter gigi, ternyata masih ada loh plak di situ. Jadi kita harus berusaha belajar lagi dan memastikan gigi kita tuh sehat nggak, bersih nggak, dengan coba kontrol ke dokter gigi misalnya, mengevaluasi apakah cara sikat gigi kita udah baik atau belum, terus apa yang bisa kita lakukan supaya gigi kita tetap sehat, bisa lebih bersih, gigi bersih dan beraktivitas nanti semuanya lebih nyaman. Plak gigi menjadi musuh tak terlihat bagi gigi kita, dan plak gigi ini dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baik untuk kesehatan gusi dan jaringan pendukung gigi maupun bagi gigi itu sendiri.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan bagaimana cara menyikat gigi dengan benar.